Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk bermain game dari negara sebelah yang memiliki harga wahyudi alias mahal banget. Wah, mahal banget. Game Upin Ipin Universe ini lagi viral sekarang akibat katanya karyawannya nggak dibayar. Dan juga harga gamenya itu kemahalan untuk sekelas game kecil. Ditambah gamenya juga ternyata banyak bug dan singkatnya nggak sesuai dengan harganya. Ditambah game ini tuh tujuannya tuh gak jelas. Untuk penjelasan lebih jelasnya kenapa game ini tidak jelas, kalian bisa lihat video teman saya Mumu Bulan yang bahas game Wahyudi ini. Kemarin saya pernah coba game Upin Ipin juga, yaitu GTA Upin Ipin. Bedanya kalau kemarin itu GTA San Andreas yang dimodifikasi karakternya jadi Upin Ipin dan tanpa izin resmi. Sedangkan kalau game ini tuh asli lisensi beneran. Kalian bisa lihat video saya coba GTA Upin Ipin di channel saya. Di video ini saya akan mencoba main game ini di salah satu mini PC kencang saya yang harganya cuma 500.000. Ya, ini mini PC lebih murah dibandingkan harga gamenya. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel saya. Jadi langsung aja kita coba. Apakah bakal jalan? Kalau bisa jalan, seberapa lancar performanya? Kita bakal coba setelah pesan-pesan berikut. Dulu pas bocil saya sering lihat Upin Ipin di TV. Kalau yang di layar kalian sekarang, ini adalah daftar orang yang sudah join membership dan masuk TV. Mau masuk TV juga seperti mereka, caranya mudah dan murah banget. Tinggal join membership yang harganya murah dan tinggal pencet tombol gabung di bawah. Ya, ini harganya murah cuma 5.000, bukan 600.000. Wah, murah banget. Sebelum saya coba di mini PC kentang harga 500.000 yang pakai spek kentang, saya bakal coba dulu gamenya di komputer saya. Pertama, saya coba di Linux pakai Proton. Saya coba pakai Proton 9.0 bawaan Steam. Dan saat saya coba jalanin, ini awalnya muncul splash screen-nya dan loadingnya ada gambar kedua si botaknya. Namun sayangnya pas muncul video malah blank screen. Selanjutnya saya coba jalanin di Windows. Ya, ini jelas bisa pakai nanya. Untungnya spek PC saya walaupun kentang untuk standar konten kreator dan streamer zaman sekarang, tapi masih kuat buat mainin game Wahyudi ini pakai setting rata kanan. Saya dapat sekitar 20 FPS-an pakai set rata kanan di resolusi 1600x900. Ya, singkatnya ini bisa dimainin dan kalau pengen lebih lancar tinggal turunin dikit settingnya. Ini tuh bottleneck-nya ada di GPU-nya alias gosok pijat urutnya. Sepertinya ini game GPU bond alias lebih mentingin GPU dibandingkan CPU dan aspek lainnya. Berarti ini gosok pijat urut keluaran 2016 masih mampu buat mainin game Wahyudi keluaran 2025 ini walaupun jadi beban utamanya. Secara minimum system requirement, game ini mintanya cukup banyak. CPU-nya minta Core i5 generasi ke-6, GPU-nya minta GTX 1060, dan juga minta RAM minimal 16GB. Selanjutnya kita bakal coba di mini PC saya yang jelas-jelas tidak mendukung dan tidak lolos ke syarat minimal speknya. Saya akan pakai mini PC dari HP yaitu HPT 630 yang sempat muncul di beberapa video saya sebelumnya. Ini CPU AMD-nya jelas di bawah minimumnya. GPU Radeon R7E-nya juga jelas di bawah minimumnya, dan RAM-nya juga kurang 4GB. Namun, walaupun begitu, saya akan coba maksain buat jalanin game Wahyudi ini. Prosesor AMD GX 420 Gi bisa main game Upin Ipin Universe gak banget? Aku rasa kalau asumsiku nggak bisa lah. Itu kan game yang aku udah sama-sama tahu ya. Pertama itu game, pendapat aku pertama itu game kapitalis banget. Yang kedua banyak bugnya. Yang ketiga itu game bikin gua kesel anjir. Namun sekarang mini PC ini masih terpasang Linux Proxmox bekas dia jadikan server warnet kemarin. Jadi saya perlu pasang Windows dulu. Kalian bisa lihat video saya ubah mini PC ini dan juga HP Winlator jadi warnet-warnetan di channel saya. Untuk itu saya akan coba pasang Windows 11 di mini PC ini. Saya akan coba Windows 11 versi mod dari X-Lite. Versi X-Lite ini lebih ringan dan juga installnya itu unattended, jadi lebih gampang dan juga cepat. Kemarin saya pernah pasang Windows 10 versi X-Lite di PC ini, dan kali ini saya akan iseng coba pasang Windows 11-nya. Seharusnya mini PC ini tuh gak support Windows 11 karena gak mendukung sistem requirement-nya. Tapi di video ini selain kita akan melanggar sistem requirement gamenya, kita juga akan melanggar sistem requirement OS-nya. Di Windows 11 X-Lite ini sudah bisa di-bypass itunya syarat-syarat tololnya Windows 11 yang kayak TPM dan antek-anteknya. Jadi langsung aja saya download ISO-nya. Udah itu saya bikin bootable-nya dan coba install. Saat install saya pilih versi Defender Off biar auto lebih ringan walaupun lebih gak aman. Selanjutnya saya hapus seluruh isi SSD-nya. Proxmox dan Windows XP-nya bakal auto hilang dan akan tergantikan dengan Windows 11 versi X-Lite. Untuk proses installnya ini bersifat unattended, jadi tinggal kalian tinggalin aja nanti otomatis kepasang sendiri, gak perlu setting ini itu. Ini adalah salah satu hal favorit saya dari Windows X-Lite ini. Selanjutnya ini udah masuk desktop, dan karena saya malas cari driver, saya nyalain Windows Update-nya dan suruh cari drivernya aja sendiri.
Sayangnya saat restart ternyata si driver VGA-nya ini belum kepasang dengan benar dan malah kena penyakit error 43. Ini biasanya disebabkan karena drivernya gak cocok atau ada masalah. Selanjutnya saya coba download driver dari situs resmi AMD-nya. Dan sambil nunggu saya akan coba copy file gamenya ke desktop. Gak usah nanya saya dapat gamenya dari mana, yang tahu-tahu aja. Saya juga iseng coba update BIOS si mini PC-nya. Walaupun ini mini PC keluaran 2016, tapi update BIOS terbarunya itu rilis tahun 2024. Hebat juga ya ini si HP masih peduli sama PC kentang ini. Ini bagian paling menegangkan karena sangat beresiko untuk bikin jadi matot seperti Poco X3 Pro. Setelah beres download drivernya, saya langsung coba jalanin installernya. Cuman itu gara-gara CPU di mini PC-nya ini tolol abis, jadi lemot banget pas nge-ekstraknya. Ini padahal nge-ekstrak file driver, bukan nge-ekstrak kulit manggis. Dan setelah sangat-sangat sabar, akhirnya beres juga dan installernya mau muncul. Di sini auto nunggu lagi. Namun, sayangnya dengan driver terbaru dari situs AMD sekalipun, ini masih gak mau jalan, tetap dapat error 43, dan sama persis seperti driver dari Windows Update. Selanjutnya, saya coba driver dari situs resmi HP. Namun untuk driver ini efeknya lebih parah, karena saat install malah black screen, dan setelah restart juga malah stuck di black screen gak bisa dibuka lagi si Windows-nya. Sepertinya ini mini PC kalau pakai Windows yang benernya itu cuma bisa pakai Windows 10, karena ini Windows 11 gak bener. Di sini saya mulai curiga kalau driver VGA yang dipakai di mini PC kentang ini gak support Windows 11. Jadi mau gak mau saya bakal coba pasang Windows 10. Saya bakal coba pasang Windows 10 versi X-Lite lagi. Tapi kali ini versi X-Lite-nya yang micro alias yang lebih ringan dibandingkan X-Lite versi biasa. Seperti yang kalian tahu, mini PC ini speknya kentang dan kita akan coba pakai OS yang seringan-ringan mungkin. Untuk proses pasangnya tentu saja sama. Tinggal download ISO-nya, pasang pakai Rufus dan setelah itu coba install. Saya akan timpa Windows 11-nya pakai Windows 10. Jadi nanti file bekas Windows 11-nya ada di folder windows.old. Sama seperti Windows 11 X-Lite, Windows 10 X-Lite juga unattended. Jadi kalian bisa tinggalin dan saat balik bakalan auto beres kalau gak ada masalah. Setelah saya biarkan proses installnya beres, ini langsung masuk ke desktop Windows 10-nya. Dan selanjutnya saya langsung coba pasang driver VGA AMD-nya. Ini drivernya sama dengan yang tadi saya download dan coba install di Windows 11. Namun kali ini di Windows 10 tidak ada masalah dan VGA-nya auto terdeteksi dan muncul di Task Manager bahkan saat proses installnya. Jadi ini fix kalau si drivernya itu gak support Windows 11. Setelah restart, saya langsung coba buka folder windows.old-nya dan cari mentahan game si botaknya tadi yang saya copy paste. Karena tadi kita timpa Windows 11-nya, jadi file-filenya masih ada dan tidak terhapus. Semuanya masih utuh di windows.old. Saat saya coba jalanin, ini minta buat pasang persyaratan Unreal Engine-nya yang biasanya isinya antek-antek Redis kayak Visual C++ dan juga DirectX. Saat di tengah jalan, ini sempat muncul error. Namun pas saya pilih yes, ini tetap sukses installnya. Dan selanjutnya kita akan coba jalanin gamenya. Apakah bakal bisa jalan di mini PC kentang ini yang harganya lebih murah daripada gamenya? Tentu saja gak jalan. Tapi ini alasannya ternyata akibat filenya yang di copy tadi itu korup. Sepertinya selain korupsi gula, Tom Lembong juga korupsi game Upin Ipin di mini PC kentang saya. Jadi saya copy ulang lagi file mentahannya dan kali ini gamenya bisa jalan. Ini muncul loading agak lebih lama dibandingin biasanya. Dan ternyata bisa jalan. Ini muncul logo beberapa perusahaan yang terciduk mengeksploitasi karyawannya yang salah satunya sengaja telat ngasih gaji. Kita bisa masuk ke tampilan menunya, dan ini kelihatan lancar kalau dari menunya aja. Di menunya bisa dapat FPS sekitar 20-an dengan beban utama di GPU-nya. Selanjutnya saya akan coba turunin settingnya pakai set rata kiri atau performance dengan render scale 50%. Jadi 1080p ini aslinya cuma 540p, alias setara dengan resolusi J2 Prime. Dengan mini PC spek kencang gini, yang penting gamenya bisa jalan walaupun grafiknya seperti game PS1 sekalipun. Dan untuk motion blur, ini wajib off. Ini adalah salah satu settingan grafik paling haram yang bikin pusing dan sakit kepala. Selain sound horeg, harusnya MUI mengharamkan motion blur ini. Dan ternyata ini game support controller juga. Saya coba colok stick Xbox One ini langsung detect dan langsung auto bisa dipakai dan tombol-tombolnya sudah auto sesuai. Ini loadingnya lama, kalian harus sabar dan kemungkinan besar ini karena CPU-nya yang nggak kuat. Setelah beres loading, ini sempat black screen. Ini awalnya bikin saya takut kalau gamenya crash atau malah ngebug karena terlalu kentang si mini PC-nya. Tapi setelah beberapa saat si cutscene-nya muncul, dan ini tuh udah kayak lihat slideshow PowerPoint karena FPS-nya kecil dan juga nge-lag ditambah gak stabil banget. Ini juga si cutscene-nya tuh kayak ngebug itu dan nyangkut. Ayamnya pas mau terbang malah gak mau terbang dan akhirnya malah stuck. Di sini saya sempat ngira gamenya nge-freeze. Untungnya ini bukan Genshin Impact dan story-nya itu bisa di-skip. Jadi pas saya pencet tombol menu, ini langsung auto ada pilihan buat skip cutscene.
Sejelek-jeleknya game ini dan semahal-mahalnya game ini, setidaknya patut diapresiasi karena ada fitur skip story-nya nggak kayak game kikir. Dan setelah skip story, kita bisa lanjut ke gamenya, ke bagian awal tutorialnya. Tentu saja di sini bau-bau ngelag-nya itu sudah tercium dengan sangat kuat. Ini tuh ngelag banget dan input delay-nya juga kerasa. Saat masuk game di bagian tutorialnya ini cuma dapat sekitar 10 FPS-an. Itu pun seringnya kurang. Dan ini tuh bener-bener gak enak dimainin. Selain mukanya creepy, performanya juga bikin gak nyaman. Ini bottleneck-nya kelihatan ada di GPU atau VGA-nya. Dan saat saya mulai angkat controllernya, saya gerakin analognya. Ini benar-benar gak enak banget dimainin. Delay-nya juga nauzubillah dan FPS-nya benar-benar patah-patah. Singkatnya ini gak nyaman banget buat mainin game Upin Ipin Wahyudi di mini PC ini. Kalian bisa lihat gerakan tangan saya megang controller di bawah lancar, tapi bagian atas alias layarnya patah-patah dan nge-lag. Dan ini tuh baru tutorialnya aja. Selanjutnya ini ada mini game buat nangkep ayamnya. Di sini agak-agak mending performanya tapi tetap aja nge-lag. Input lag-nya agak mending dan FPS-nya sedikit lebih baik tapi tetap aja sih nge-lag. Dari penggunaan CPU dan GPU-nya di sini kelihatan kalau keduanya sama-sama bottleneck walaupun lebih sering GPU-nya. Akhirnya saya bisa coba dapetin ayamnya dan itu muncul logo disket kalau pas lagi nge-save-nya. Kalau anak game apa, taunya ini tuh icon save. Setelah dapet ayamnya kita perlu bawa balik ke Ato. Semoga aja Atonya ini tuh bukan driver ojol yang nganu sama ayam. Selanjutnya kita bisa lihat Kak Ros. Ya, di game ini ada Kak Rosnya. Kak Ros kakaknya Upin Ipin, bukan Ranjo di GTA San Andreas. Dan mungkin ini salah satu kelebihan di game ini. Selanjutnya kita masuk ke rumah Upin Ipin. Di sini saya awalnya ngira FPS-nya bakal lebih tinggi karena pas saya coba di komputer saya bagian indoor-nya itu lebih lancar. Tapi di mini PC kentang ini sama aja nge-lag walaupun indoor sekalipun. Dan di sini kita bisa main bola. Cuman itu fisik bolanya aneh. Ini sepertinya saya settingnya itu masih kurang low. Jadi saya bakal coba turunin lagi settingnya ke resolusi 720p dan juga scaling pakai dan modelnya juga tuh jadi rata kiri juga. Biar jadi burik banget dan mungkin bisa lebih lancar. Ternyata gak ngaruh, sama aja nge-lag dan malah ini tambah parah lag-nya dimana sekarang average-nya malah kayak cuma 5 fps. Kalau kata bocil Winlator sih lancar ini. Dan saat baru aja keluar rumah saya tiba-tiba nembus masuk ke solokan. Wah ini Upin Ipinnya langsung jadi presiden akibat game yang ngebug. Setelah ini saya nyangkut di solokan dan gak bisa keluar sampai harus restart paksa gamenya. Ini QA gamenya ngapain sih? Selanjutnya saya coba mainin gamenya. Nah ini tuh tetap nge-lag. Gamenya bisa jalan ya bisa jalan. Gamenya bisa dimainin ya bisa aja. Cuman ya gak nyaman buat dimainin. Kalau lancar ya jelas enggak. Dan gameplaynya juga busuk sesuai kata orang. Dan juga banyak bugnya. Nah tadi aja saya baru ketemu bug. Minimal dengan saya coba mainin game Upin Ipin Universe di mini PC ini, saya tidak hanya menghilangkan rasa penasaran saya dengan gamenya, tapi saya juga menghilangkan rasa penasaran kalau game harga 600.000 tuh kayak gimana performanya saat dimainin di mini PC yang harganya nggak beda jauh dan di bawah sistem requirement yang dipatok sama gamenya. Kemarin ada yang bilang di dalam gamenya itu ada majalah dan poster dewasa, namun pas saya coba mainin gamenya saya nggak nemu. Saya malah nemu poster Seatson Upin Ipin. Kesimpulannya, kalian kemungkinan besar perlu komputer atau perangkat yang harganya lebih mahal dari harga gamenya buat mainin game Wahyudi ini. Sebuah game memiliki minimum requirement itu bukan tanpa alasan, tapi ini buat memastikan yang mainin gamenya bisa dapat performa yang lancar saat mainin gamenya. Kalau minimum sistem requirement-nya dilanggar dan diabaikan, ya efeknya begini. Kita dapat performa yang benar-benar tidak layak dipakai dan sangat tidak nyaman. Mini PC yang saya pakai ini sendiri memang jelek secara spesifikasi. Dan saya sendiri udah punya ekspektasi bakalan nge-lag. Dan ternyata memang sesuai dengan ekspektasi saya, nge-lag brutal. Ya sebenarnya tujuan dari video ini cuma buat ngilangin penasaran saya aja gimana kalau mini PC kentang ini dipaksa buat mainin game Upin Ipinnya lagi viral. Dan ternyata gak kuat. Jangan minta saya buat jalanin game ini di laptop Asus SX200CA, karena saya udah gak megang lagi laptopnya dan juga pasti bakal lebih parah nge-lag-nya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.